Yo guys, ya balik lagi. Kali ini gue bakal bahas proyek Suburaya untuk ASEAN ya, bisa dibilang. Karena baru-baru ini ada info mengenai proyek Suburaya yang lebih berfokus ke ASEAN. Karena seperti yang kita tahu, Suburaya saat ini lagi fokusin buat pasar ke negara Asia Tenggara. Makanya juga ada Suburaya beberapa waktu lalu kayak punya schedule gitu buat tahun-tahun yang akan datang. Ya rencananya gitu lah ya. Jadi apa aja itu? Langsung aja simak videonya sampai habis. Jadi dikatakan China akan memiliki Ultraman-nya sendiri. Wah, kalau ini sih emang udah gak heran lagi, karena memang China sendiri pasar atau saham terbesar dari Suburaya. Makanya Suburaya mah ya bisa ngasih perhatian lebih ke China dengan membuatkan Ultraman khusus China, layaknya reboot dari Malaysia. Tapi kita masih belum tahu apakah Ultraman yang debut ini benar-benar Ultraman baru atau Ultraman remodel gitu, atau juga Ultraman yang sudah ada tapi diadaptasi. Kalau gua sih ngarepnya ya Ultraman yang bener-bener baru aja, karena biasanya ya kalau remodel atau adaptasi biasanya atau rata-rata ya mirip Ultraman Mbah. Rata-rata pasti mirip Mbah weh, ribut aja udah mirip Mbah. Makanya kalau bisa sih kayak Ultraman yang bener-bener baru. Untuk Ultraman dari China ini juga gua rasa tema Ultranya ya ke jauh-jauh dari naga. Kalau dari gue ya nangkepnya, karena ya naga kayak makhluk mitologi dari China gitu. Sebenarnya Regulus udah bisa dibilang kayak jadi Ultraman yang bertemakan China banget. Dari cara bertarungnya ada unsur naganya. Jadi kayak udah pas Regulus ini Ultraman China. Cuman kan ya Regulus itu ya tetap Ultraman yang dari Jepang, dari Suburaya langsung. Dan itu pun hadiah lah ya istilahnya dari Suburaya buat Koichi Sakamoto. Hadiahnya yang memberi kesempatan pada Koichi Sakamoto untuk membuat Ultraman baru. Makanya gak heran Regulus ada hubungan sama Leo, karena Leo Ultraman favoritnya Koichi Sakamoto. Direncanakan Ultraman asal China ini akan memulai awalnya pada tahun 2025 nanti. 2 tahun lagi guys. Jadi sebenarnya di schedule Suburaya yang sebelumnya itu tahun 2026. Sekarang malah dimajuin jadi tahun 2025. Gak tahu juga kenapa. Tapi bukankah lebih cepat lebih bagus? Haha. Jadi Ultraman China juga katanya bakal memiliki cast yang sepenuhnya orang China. Apakah ini bakal jadi series? Seharusnya sih iya ya, karena bakal ada cast-castnya langsung dan semuanya dari China. Pasti dari kalian juga bertanya-tanya, apakah Ultraman China ini akan tayang di global? Itu sih masih belum tahu. Tapi yang pasti tayang di China duluan. Itu udah pasti. Kalau memang bakalan tayang di global, semoga ya ada dub Jepang atau enggak translate-nya. Gue ngedengar bahasa China nggak terbiasa anjir, malah jadi kayak lucu aja gitu. Cow nih malah. Selain China, seperti yang gue bilang juga, Suburaya sekarang lebih menekankan pasar mereka ke negara-negara di ASEAN. Nah, jadi fokus utama negara ASEAN untuk sekarang katanya adalah Thailand, Malaysia, dan kita di Indonesia. Waduh, ada kesempatan nih buat ada Ultraman dari Indonesia. Jadi, karena fokus utama katanya di 3 negara ini yang dimana termasuk Indonesia, jelas ini menguntungkan kita banget. Dan ada kesempatan buat kita sebagai makhluk Indonesia mendapatkan Ultraman lokal. Kira-kira apa tuh nanti namanya? Ultraman Garuda, Ultraman apa gitu? Kode berubahnya 1945. Aktor-aktor Indonesia siap-siap jadi Ultraman tuh. Jangan-jangan aktor dari Asia pula. Tapi tetap jangan terlalu banyak berharap, karena semuanya ya masih rencana. Ya anggaplah kayak rumor, karena ya yang namanya rencana juga ya bisa berubah. Benar-benar yang menguntungkan sini ya. Letak posisi Indonesia yang strategis jadi pusat perdagangan. IPS nggak tuh? Dan untuk Malaysia, karena udah ada reboot, apakah mungkin mereka bakal bikin reboot versi live action khusus buat di Malaysia? Menarik sih. Dan jelas juga di negara Thailand. Nah, seperti yang kita tahu, Suburaya juga ada masalah sama perusahaan di Thailand, yaitu Chayo. Apakah mereka udah baikan atau gimana? Apalagi baru-baru ini kan Chayo ada bikin action figure Ultraman yang bisa nyala gitu. Jelas ya copyright lah. Tapi kalau Suburaya malah ngefokusin ke Thailand juga, ya kita positif thinking aja lah guys. Oke, ya itu dia mengenai proyek Suburaya untuk di tahun yang akan datang di ASEAN. Ada Ultraman dari China nggak tuh? Oh cincang mah patut dinantikan sih. Jelas kabar gembiranya dari rencana Suburaya yang dimana di ASEAN untuk tahun 2025 katanya yang menjadi fokus utama ada pada negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Ada Indonesia coy. Tapi tetap jangan terlalu berharap ya guys. Ya kayak support terus lah ya buat Suburaya. Semoga bisa semakin sukses dan bisa menyuruh tuh ya cabangnya. Dan kalau emang udah sukses banget ya bisa lah ya kayak Ultraman zaman dulu lagi. Ikuzo, Rise of Ultraman.